Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak atau Ibu Panitia Penyeleksi Magang di DB Telkom. Perkenalkan, nama saya Haryati Kurniasi. Saya memiliki latar belakang pendidikan D3 Humas Undip. Dalam berkuliah, saya memiliki pengalaman organisasi yakni GENMI, Generasi Baru Indonesia atau GENMI Undip. Dengan basic skill analisis program, manajemen, content writing, dan desain konten. Selain itu, saya juga memiliki pengalaman magang di Diskominfo Batang sebagai PR spesialis. Motivasi dan komitmen saya dalam mengikuti program magang di DB Telkom salah satunya adalah saya ingin berkontribusi karena pendidikan dan pengalaman saya, yakni dalam content writer maupun PR, relevan dengan posisi ini. Kedua, perusahaan Telkom merupakan salah satu perusahaan terbesar yang bergerak dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi di bidangnya. Hal inilah yang memotivasi saya untuk magang di perusahaan ini. Dan terakhir, saya akan mengerjakan tugas dengan baik sesuai dengan kemampuan soft skill maupun hard skill yang saya miliki. Kesibukan saya saat ini adalah mengerjakan tugas akhir. Nah, judul tugas akhir saya itu mengenai manajemen isu hubungan masyarakat Humas Diskominfo Batang terkait dengan kasus pembangunan jembatan Sipuk. Kemudian saya juga mengikuti beberapa organisasi, salah satunya yang pertama yaitu HMPS Humas Undip. Jadi HMPS Humas Undip ini saya berperan sebagai kepala staf bidang akademisi yang berperan dalam memimpin, berkoordinasi dengan staf muda dan menganalisis program. Selain itu, saya juga mengikuti organisasi GENMI, Generasi Baru Indonesia atau GENMI Undip. Di sini saya sebagai staf media kreatif yang berperan dalam mengelola konten di akun Instagram @genbisemarang. Proyek yang paling menarik bagi saya yang pertama itu adalah sosialisasi beasiswa Bank Indonesia. Di sini peran saya sebagai staf PDD dan durasi pengerjaannya sekitar 2 bulan. Kemudian adapun tahapan dalam merancang konten. Tahapannya yakni adalah perencanaan konten. Yang pertama, konten apa sih yang mau dimuat di Instagram @genbisemarang ini? Apakah konten tips and trick mengenai beasiswa Bank Indonesia atau tips and trick untuk mendapatkan, dan bagaimana sih proses seleksinya begitu. Terus kemudian tahapan yang kedua itu adalah merancang desain dari segi font, warna, siltak, layout gitu. Terus kemudian juga langkah ketiga itu adalah mengedit konten sesuai dengan ritmenya. Oh, ini tuh kayaknya udah catching gitu. Terus yang terakhir itu adalah evaluasi. Jadi kita dapat mengevaluasi konten-konten itu layak untuk dipublikasikan atau enggak sih sebenarnya. Adapun hasil dari sosialisasi beasiswa Bank Indonesia, juga berhasil membuat 10 konten dalam waktu 2 bulan. Dan terakhir yang aku paling senang itu adalah konten-konten yang sudah dipublikasikan ternyata tuh menarik animo para audiens, yakni dengan jumlah penonton itu sekitar 5.682 dan itu paling tinggi daripada konten-konten lainnya. Terus kemudian kendala yang dihadapi, kadang kalau kita pas bikin konten itu sulit menentukan ide atau kadang itu mentok ide-idenya. Terus kemudian juga sulit menentukan talent yang pasnya. Itu sih menjadi kendala banget ya dalam membuat konten. Jika kita mentok saat membuat konten itu biasanya kita diam dulu, terus kemudian scroll Instagram dan mencari ide referensi lain dari berbagai media sosial atau enggak situs-situs yang tentang terkait perkontenan. Terus juga kalau misalkan kendala talent itu kan biasanya kan orang nggak mau jadi talent, itu biasanya ditunjuk dan dengan melakukan komunikasi persuasif. Proyek menarik yang kedua bagi saya yaitu Gandewa Fest. Gandewa Fest merupakan lomba poster untuk anak SMP dan SMA se-Jawa Tengah. Jadi ini tuh merupakan lomba poster nasional. Peran saya di sini adalah sebagai PR dengan durasi waktu pengerjaan sekitar 3 bulan. Adapun tahapan dalam menjadi seorang PR dalam acara Gandewa Fest ini. Yang pertama itu adalah menghubungi para media partner. Karena media partner ini berperan penting dalam publikasi acara Gandewa Fest agar lebih sukses lagi ya gitu. Terus kemudian adalah menghubungi juri dan mencari juri ini tuh udah sesuai atau udah tepat belum sih dengan tema lomba ini. Terus juga kemudian mencari peserta. Jadi sebanyak-banyaknya ya agar peserta ini tuh mau mengikuti lomba Gandewa Fest ini. Terus juga realisasi lomba dan publikasi acara Gandewa Fest ini di berbagai media.
Adapun kendala yang dihadapi karena kan awalnya itu promosinya itu lewat media sosial saja. Nah, ternyata pesertanya itu sedikit, animus pesertanya. Nah, untuk menghadapi kendala itu, solusinya adalah kita promosinya juga secara langsung melalui SMP atau SMA yang terdekat berada di Jawa Tengah. Kita mengunjungi para SMP dan SMA. Kemudian hasil dari acara Gandewa Fest ini adalah acara Gandewa Fest ini tuh diikuti sekitar 200-an lebih para SMP dan SMA di berbagai daerah khususnya di Jawa Tengah. Terus kemudian juga acara ini tuh seru banget dan pastinya bahkan acara ini itu dipublikasikan di berbagai media massa setelah acara ini selesai. Salah satunya adalah Suara Merdeka, RRI, Jateng Pos, Jawa Pos, dan Jadwal Event. Perasaan aku pastinya bangga sekali karena acara Gandewa Fest ini sangat berjalan dengan lancar. Perasaan aku pastinya bangga banget karena dengan acara sosialisasi beasiswa Bank Indonesia ini itu dapat meningkatkan followers. Terus juga ternyata tuh mereka tuh aware gitu dengan konten-konten seputar beasiswa Bank Indonesia. Jadi lebih seneng aja, terus juga lebih semangat nih dalam bikin konten lagi. Tools yang biasa saya gunakan dengan tingkat kemampuan, salah satunya adalah Canva dengan tingkat kemampuan 9. Kedua itu ada CorelDRAW dengan tingkat kemampuan 7. Terus kemudian ada Adobe Photoshop dengan tingkat kemampuan 7. Dan yang terakhir ada Microsoft Office dengan tingkat kemampuan 8. Demikian video resume yang telah saya buat. Terima kasih atas perhatiannya Bapak atau Ibu penyeleksi magang di DP Telkom. Besar harapan saya untuk dapat diterima dalam magang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.